Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa ikut bergabung di agenda kita malam ini ya. Ini kita punya topik yang menarik sebenarnya ya. Nanti kita bisa belajar juga dari pengalaman Kak Andre sebagai web developer, di mana usianya yang masih muda itu bisa mendapatkan 2.000 dolar Amerika ya. Nah, kenapa saya sebutkan 2.000 dolar Amerika? Karena banyak, ada dolar Singapura, dolar eh, yang lainnya ya. Mungkin untuk saat sekarang dolar Amerika salah satu mata uang tertinggi nilainya ya. Nah, sebenarnya kita ada dua materi. Pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Kang Andre Ferry, pengalaman sebagai web developer. Kemudian yang kedua adalah materi dari saya yaitu aplikasi buku kas. Nah, ini nanti akan sangat berguna untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini itu sebagai pemilik UMKM ataupun usaha pertanian ataupun mahasiswa, karena akan memudahkan pencatatan keuangannya ya, terutama yaitu buku kas. Eh, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Perkenalkan Bapak Ibu ya. Nama saya eh, saya merupakan owner dari kebun data. Kebun data ialah salah satu bentuk usaha saya di bidang teknologi dan pertanian. Ini kita langsung share, kita, kita langsung share screen saja mungkin dia. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini company profile saya. Jadi pengalaman saya sekarang itu bekerja di CV Warga Mandiri sebagai staff ya. Itu dari 1 September 2023 sampai sekarang. Kemudian pengalaman berikutnya saya menjadi PIC monitoring di Agrispora untuk PIC sawah ya, sawah organik. Kemudian yaitu audit intern di PT BPR Kota Asia, jadi sebagai audit intern. Kemudian pendidikan terakhir di STM Mika Huda Subang. Nah, sebenarnya background saya adalah ekonomi ya. Jadi untuk eh, website atau aplikasi ini hanya sekedar hobi ya. Skill yang dimiliki ini saya baru-baru ya, untuk programming yaitu C++, biasanya dipakai di Arduino ataupun IoT. Kemudian VB 6.0 biasanya aplikasi desktop yang dulu saya biasa gunakan. Kemudian HTML, CSS, dan PHP. Ini baru sedikit saja skill yang saya pelajari untuk web programming, karena saya tertarik setelah belajar dari IoT itu membuat server sendiri. Nah, kemudian ada desain, office, digital marketing. Nah, ini sertifikat yang pernah saya ikuti yaitu DTS Pro A yang diselenggarakan oleh Kominfo dan Indobot untuk pelatihan IoT. Kemudian ada dari kursus digital juga membuat website dari WordPress. Kemudian ada IoT lagi dari Creative Solution. Terakhir ini yang IoT itu saya ikuti dari Indobot. Nah, ini kalau untuk di bidang pertanian saya memiliki sertifikat BNSP untuk budidaya organik tanaman. Jadi kita akan ada beberapa sesi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Langsung saja kita mulai sosialisasinya untuk platform pencatatan keuangan atau buku kas. Nah, latar belakangnya adalah pencatatan keuangan adalah satu hal yang penting bagi kelangsungan usaha, baik usaha perdagangan, jasa, bahkan usaha tani dan pertanian. Dengan adanya pencatatan keuangan, kita bisa mengevaluasi sejauh mana perkembangan usaha yang kita miliki.
apakah itu untung, rugi, atau stagnan, tidak ada perubahan. Ya. Nah, permasalahannya terkadang kita tidak rajin mencatat uang masuk dan uang yang keluar untuk usaha kita. Dan terkadang kita pusing bagaimana caranya untuk membuat laporan keuangan. Ini di sini muncul permasalahannya. Nah, untuk buku kas yang kita miliki, yaitu pertama akses platformnya gratis, kemudian juga praktis dan mudah digunakan. Ya. Nah, untuk buku kas sendiri berperan sebagai alat pencatatan transaksi keuangan untuk mengontrol arus keuangan dan melacak pendapatan serta pengeluaran. Fungsi utamanya adalah membantu manajemen keuangan yang efisien. Lanjut ya. Nah, pada buku kas itu ada debit dan kredit. Nanti kita akan praktek. Ini secara teorinya debit itu berasal dari debere ya, yang berarti pencatatan akuntansi di mana aset serta biaya mengalami peningkatan. Debit biasanya akan berada pada sisi sebelah kiri dan penambahan aset bisa berupa penambahan uang, peralatan, perlengkapan hingga aset tidak berwujud seperti sewa dan piutang ya. Kredit. Nah, istilah kredit adalah pencatatan akuntansi untuk akun utang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Kredit biasanya kanan dengan nama latin credere. Jika aset atau beban ada pada porsi kredit, artinya ada pengurangan dalam akun tersebut. Sebaliknya, jika akun utang, akumulasi dan ekuitas ada dalam posisi debit, artinya akun ini mengalami peningkatan nilai akun tersebut. Nah, ini contoh buku kasnya ya. Nah, ini nanti dari sistem kebun data ini akan terbentuk seperti ini datanya kalau kita ekspor ke dalam PDF ya. Nah, untuk sesi prakteknya nanti kita di akhir saja ya, biar lebih menarik. Sekarang kita akan dengarkan dulu mungkin untuk pengalaman dari Kang Andre sebagai web developer, bagaimana sih caranya beliau bisa mendapatkan uang $2.000 walaupun usia masih muda ya. Katanya tadi pada saat COVID ya, Kang Andre ini bisa mendapatkan uang $2.000. Jadi di saat orang lain sedang apa waktu itu teh namanya lockdown ya, tetapi Kang Andre bisa mendapatkan peluang dapat lewat dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mendapatkan peluang dari freelance. Oke baik, mungkin Kang Andre silakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Kang Edi. Ya, dia ini salah satu partner saya juga ya, Kang Edi ini. Terima kasih udah membawa saya ke sini sebagai narasumber. Oke, mungkin langsung saja ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada materi kali ini, izin share screen boleh, Kang Edi? Boleh Ya, kan Kang? oke. Ini saya share dulu PowerPoint-nya. Untuk share screen udah tampil ya. Sudah Kang, sudah sambil. Oke, siap. Ya, jadi seperti judulnya ya, di sini raih $2.000 pertamamu sebagai web developer. Nah, di sini saya akan lebih spesifikinnya sebagai developer ya. Jadi nanti akan ada poin-poinnya itu awal mula saya sebagai developer, terus gimana caranya biar menjadi
seorang programmer itu yang beda dari yang lain gitu. Biar kamu itu dilirik daripada yang lain. Oke, mungkin langsung aja ke materinya ya. Ya, sini saya akan menjelaskan sedikit profil saya terlebih dahulu. How I become web developer. Gimana sih caranya untuk menjadi web developer? Oke, untuk poin pertama itu adalah awal mula tertarik web developer. Gimana mulanya saya itu tertarik sebagai web developer atau programmer, lebih umumnya dikenalnya. Ini tuh awal mulanya ketika saya duduk di bangku SMA ya, masih SMA. Jadi emang awal-awal tertariknya lumayan jauh mundurnya pas SMA kelas 1 karena dari kecil udah disuguhin komputer terus ya. Dan pada SMA lah muncul rasa ketertarikan itu. Sebenarnya awal ketertarikannya bukan jadi web developer, tapi jadi hacker. Wih, keren gitu kan. Ngelihatnya tuh kayak hacker, keren lah, luar biasa gitu. Bisa manipulasi segala macam sistem gitu kan. Nah, ya cuman saya persingkat, ada bagusnya juga tuh saya ngulik-ngulik terkait hacker gitu loh. Karena dari hacker tersebut saya bisa mempelajari lebih dalam terkait ilmu komputer. Di situ saya banyak belajar terkait terminal, command prompt segala macam. Karena Linux kan beda dengan Windows ya. Kalau Windows kan apa-apa bisa langsung lewat UI udah banyak downloadannya. Cuman kalau Linux itu kita harus ngulik. Kalau si package-nya ini atau aplikasinya nggak ada, kita harus nyari, kita harus ngulik gitu, pakai terminal downloadnya segala macem. Nah, mulai dari situ tuh eh, apa karir masih belum jelas sebenarnya. Mau kemana itu masih belum tahu. Jadi karena dulu pengennya ngerasa keren aja gitu jadi hacker. Nah, sehabis dari situ dapat basic ilmu komputer yang kuat, lanjutlah lulus sekolah tuh. Memang awal-awal masih masih belum belum jelas tuh. Soalnya di Subang kalau kalian tahu, tahun 2018 itu masih minim komunitas 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 programming atau komunitas software developer itu masih minim ya, masih sedikit banget. Kalau kalian mungkin ada yang orang Subang itu sangat minim sekali di bidang IT komunitas di sini tuh. Mungkin kenalan-kenalan lulusan juga walaupun kuliah di bidang IT ya nggak jarang yang saya temui ya, bukan mungkin nggak ada. Saya belum pernah nemu. Mungkin jarang banget gitu yang em, naik namanya sebagai web dev gitu. Em, dan di lingkungan saya itu nggak ada. Jadi sangat 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 teramat bingung nih. Alurnya itu sebagai web developer apa gitu, apa yang harus saya lalui terlebih dahulu, ini mau bisa buat website itu gimana sih gitu kan, apa dulu nih yang harus dibikin, apa dulu yang harus dipelajari. Nah, saya teringat tuh punya temen yang di Lampung, ada temen di Lampung, dia kakak kelas kuliah di sana. Nanyalah, bang, gimana caranya jadi programmer, saya tahunya kan programmer, jadi programmer gimana. Oh ini belajar HTML, terus nanti lu ke CSS. Makanya di sini saya tampilkan lah HTML, CSS, JavaScript, PHP. Nanti ini ada hubungannya. Nah, baik setelah itu pelajarilah basic-basicnya tuh. Dulu tuh belum ada banyak YouTube apa tutorial-tutorial kayak sekarang itu di YouTube. Belajar HTML, CSS segala macam baru sekarang-sekarang yang saya tahu ya. Karena yang lengkap lumayan sulit dicari zaman 2018 itu Indonesia tuh masih kurang banget lah masalah ini programming. Makanya nyarinya itu dulu itu baca-baca di Witri School, terus ada namanya itu yang saya ingat tuh dulu sekolah coding. Nah, itu saya belajar dari situ mulai pelan-pelan, akhirnya HTML, CSS saya kuasai dalam 1 bulan. Setelah itu mulailah tuh dari 1 bulan itu bisa
mau mulai nyobalah ke penggunaan bahasa pemrograman ya, mempelajari bahasa pemrograman yang baru nih, JavaScript. HTML CSS kan itu masih ya biasa aja kan, masih biasa aja, terus masih terlihat gampang-gampang. Bagi teman-teman di sini mau nyobain juga, pasti HTML CSS ini nanti bakal rasanya mudah banget, kayak masih gampang-gampang ini mah. Nanti nanti nih kalau udah ke JavaScript atau bahasa pemrogramannya, baru kalian bakalan ngerasa pusing, kayak udah mulai muak juga nanti ngelihat komputer. Saya juga ngalamin itu, jangan khawatir. Nah, nanti setelah melalui proses itu barulah kalian akan mulai terbiasa dengan bahasa-bahasa pemrograman. Nah, setelah itu, dari situ kalian akan berkembang. Nah, oke, balik lagi ke topik utama. Setelah mempelajari JavaScript, tetap namanya orang ini ya jauh dari kota gitu. Dan juga lulusannya SMA, nggak kuliah, bingung. HTML, CSS udah, JavaScript udah. Terus mau apa karirnya, dapat duitnya dari mana gitu loh. Ini udah belajar dari HTML, CSS, JavaScript, dapat duitnya dari mana gitu kan, masih masih ngawang ya orang. Anak umur 18 tahun baru lulus sekolah, nggak kuliah, cuman belajar, nekat belajar aja, dengan modal yakin ya, akhirnya ada jalan lah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur yang tidak diduga-duga memang. Karena pada saat itu saya masih hobi gym, ada ketemulah seorang eh, guru SMP saya, guru SMP saya yang awalnya memang tertariknya mau nyari HP. Di situ ditanyailah COD HP tuh malam-malam. Nah, yang gak, yang agak-agak mungkin nggak make sense-nya tuh, dia juga ternyata paham terkait teknologi, terkait perkembangan komputer. Dari situ dia nawarin, Andre, gimana kalau kamu bikin website sekolah tempat saya ngajar? Saya ya di situ kan masih kayak skill issue gitu, kayak masih kurang ilmu pengetahuannya. Tapi dia yang memotivasi saya, udah tenang. Em, Begini, memang langkah awal itu berat kata dia. Cuman ke- kita tidak, ya kayak intinya memotivasi lah. Langkah awal emang pasti selalu berat, tapi eh, tidak ada langkah selanjutnya kalau tidak ada langkah awal kata dia kayak gitu. Ya udah, akhirnya beraniin modal nekat, ilmu ini aja HTML, CSS, JavaScript, mencoba membuat website website sekolah pertama kali yang memang belum pernah sama sekali. Nah, inilah awal mulanya nih, jadi web dev nih, dari project-project nekat sekolah gitu loh. Nah, itu. Nah, dari situ coba-coba bikin proposal segala macem. Dan yang bikin saya nervousnya tuh pada saat itu, kan belum ada pengalaman ya. Tapi saya langsung nembak aja tuh, kasih eh, proposal 4 juta untuk pembuatan website. Masih ingat banget tuh saya. Mungkin 4 juta untuk website sekolah. Padahal memang belum ada banyak eh, pengalaman gitu loh. Tapi ya yang setahu saya gitu, harganya segitu. Udah akhirnya alhamdulillah diterima, meeting-meeting segala macam pembuatan website pada saat itu hampir memakan 3 bulan. Ya luar biasa memang. Ya luar biasa lama memang, saat itu nggak punya pengalaman sama sekali. Saya cuma tahu HTML, CSS, JavaScript, tok. Itu tok. PHP nih sebenarnya itu kan pakai PHP. Nah, ini PHP ini adalah salah satu bahasa pemrograman juga yang dikenal sebagai full stack programming language nih. Mungkin untuk lebih detailnya terkait apa itu JavaScript, HTML, CSS, PHP, mungkin kita bisa atur lagi ya di next, tentang pendalaman web developer itu.
Ini saya hanya untuk sharing aja. Nah, jadi pada saat itu ngebut ngebut belajar PHP ini. Ngebut belajar PHP ya, walaupun masih agak-agak modal copy paste, cuman ngerti lah apa apa yang dimaksud dalam kode tersebut, apa yang terjadi. Nah, selesailah di situ tuh. Project 3 bulan, 4 juta saya terima, selesai. Setelah itu saya singkat cerita, sebenarnya masih ada transisi di situ tahun 2018 ke 2019. Saya persingkat, dari situ saya mulai partneran dengan guru SMP saya, ikut lomba se-Asia Tenggara, juara satu pembuatan aplikasi inovatif itu se-Asia, namanya Semolek, itu nama nama penyelenggaranya ya. Se-Asia Tenggara juara satu. Ya alhamdulillah bisa membanggakan gitu loh, membanggakan sekolah tempat saya dulu gitu. Walaupun saya memang ada di balik layar gitu, yang ngebantu-bantu aja, ngebantu buat program segala macam, tapi ilmu yang saya dapatkan itu ya tidak sia-sia. Nah, itu kegembiraan yang luar biasa sekali karena diundang ke Bandung, ketemu Pak Ridwan Kamil saat itu, ke Jakarta, ikut apa seminar, mempresentasikan hasil yang udah kami buat bersama-sama. Itu sangat-sangat menggembirakan. Tapi ketika pertengahan 2019, saya tidak salah tuh bulan Juli, di situ saya ada hasrat sebagai seorang programmer ini, ada hasrat ingin untuk menggali ilmunya lebih dalam lagi, nggak mau cuman itu aja, pengen update lah. Karena seperti yang diketahui juga teman-teman, teknologi kan setiap hari makin maju ya. Bahkan kita lagi meeting saat ini pun teknologi lagi dikembangkan, teknologi baru lagi dikembangkan. Seperti terakhir ada teknologi 6G itu, 5G aja belum sempet kan, udah ada 6G itu. Nah, saya ikutlah sebuah program bootcamp untuk menjadi the real full stack developer yang diterima di industri itu seperti apa gitu loh. Karena memang selama perjalanan saya ke belakang tersebut, saya belum tahu kayak minimal yang diinginkan industri itu seperti apa. Teknologi zaman now itu seperti apa sih. Nah, akhirnya saya ikutan bootcamp, eh, diberitahu oleh saudara saya, kakak saya sendiri untuk ikutan dan melalui tes segala macam, akhirnya lolos selama 1 bulan setengah. Nah, setelah itu em, saya mulailah berkarir menjadi web developer. Nah, itu adalah awal mula saya menjadi web dev itu, ketertarikannya dari SMA sampai 2019 Agustus sampai lulus menjadi program bootcamp. Memang rentangnya itu ada sekitar 6 bulan, 6 bulan untuk belajar, 6 bulan lagi untuk memantapkan sampai ke tahap bisa menjadi developer yang layak untuk industri, atau web developer yang up to date lah. Nah, itu dia poin pertama yang awal mulanya saya menjadi web dev. Lalu yang kedua nih yang saya amati akhir-akhir ini ya. Kalau teman-teman mau menjadi developer, ini ada sedikit tips sih dariku. Ini tips-tips buat jadi developer yang beda dari yang lain. Soalnya kalau kalian atau teman-teman lihat itu zaman sekarang, industri bootcamp ya, bootcamp-bootcamp yang pernah saya lalui, itu udah mulai banyak lulusannya. Hampir sekali lulusan itu bisa 200. Itu satu bootcamp. Belum bootcamp yang lain. Bisa jadi berapa ribu itu. Jadi udah eh, sekarang tuh banyak, orangnya banyak, tapi perusahaan yang membuat lowongannya sedikit. Iya, karena
udah masanya itu kayak udah kelewat gitu loh. Jadi yang sekarang, jadi masa-masa startup udah lewat. Sekarang ini tinggal iya perusahaan-perusahaan yang sustain, yang stabil aja, yang banyak nge-hire, atau perusahaan-perusahaan yang mau digitalisasi. Jadi tips saya biar menjadi developer yang berbeda dari yang lain, yang ada spesial-spesialnya gitu loh. Kalau kata Bruce Lee sih, ini ya quotes-nya. Saya tidak takut kepada orang yang berlatih 1.000 jurus, tapi saya lebih takut pada orang yang melatih satu jurus 1.000 kali. Nah, jadi poinnya adalah mungkin yang pertama ya. Yang pertama itu adalah em, kalian teman-teman di sini harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jangan males-malesan. Sebagai apa penggiat IT atau kalian yang bergerak di bidang IT ini, yang mau memulai karirnya di bidang IT, jangan malas-malasan belajar. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, teknologi semakin hari semakin maju gitu. Jadi mesti up to date, minimalnya ada yang kalian pelajari lah sehari gitu. Atau baca-baca tentang berita teknologi. Jadi biar nggak tergerus. Karena sekarang udah mulai banyak loh pesaing-pesaingnya gitu. Nggak kayak dulu kan hanya beberapa gitu yang bisa jadi programmer itu aneh. Masih dulu tuh masih aneh disebutnya. Pekerjaan programmer apa itu gitu kan. Kalau sekarang udah orang pada mengenal. Nah makanya tips yang pertama adalah kalian harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, jadilah spesialis di satu bidang. Ya, mungkin tidak apa-apa kalian mempelajari kayak ada back end, kalian bisa menguasai database, terus bisa front end, bisa apa ada data engineer, Python segala macam. Itu nggak apa-apa. Cuman saya sih karena saya pun begitu, saya bisa mobile, bisa membuat desktop, bisa apa database, tapi ada salah satu skill yang menjadi spesialis saya. Apa itu front end, front end engineer. Makanya saya itu specialty-nya di bidang front end, di bidang tampilan. Sampai-sampai ya alhamdulillah gitu, orang-orang nggak pernah kecewa sama apa yang saya hasilkan, apa yang saya buat gitu dari sebuah desain menjadi sebuah aplikasi. Jarang banget atau ya paling komen-komen dikit lah, tapi kebanyakan mereka puas atas hasil yang saya buat itu. Jadi pertama adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kedua adalah jadilah spesialis di bidang tertentu, satu bidang kuasai. Nah, jadi kalau misal kalian ingin front end ya ulik itulah. Front end sekarang ada banyak macamnya, front end Web3, ada front end kalian bisa front end mikro, terus ada front end 3D, banyak macamnya. Kalian ulik lah di situ. Oke, itu itulah poin-poin yang saya mau sampaikan di slide pertama ini. Lalu yang kedua, setelah kalian mengetahui terkait bagaimana saya menjadi developer, terus saya juga memberi tips gimana caranya menjadi developer yang berbeda dari yang lain. Nah, saatnya ke poin-poin pentingnya nih. Apa sih jenis platform untuk freelance gitu kan? Em, Freelancing nih apa aja sih yang bisa dipakai? Gimana sih cara ngasilin duit atau uang dari freelance ini? Sebenarnya masih banyak platform ya yang selain ini. Cuman yang menurut saya paling banyak bikin cuannya itu ya tiga ini, terutama dua pertama ya. Saya soalnya banyak dengar ya dari tiga ini. Yang pertama adalah Fiverr, yang kedua Upwork, yang ketiga adalah freelancer. Nah, untuk platform yang saya pakai adalah Fiverr. Nah, di sini nih.
Kisah gimana saya ketemu sama Fiverr. Jadi sebelum saya mengenal Fiverr, ini saya punya teman yang dia punya keahlian vectorize gitu. Dia jadi ngedesain orang gitu, ada orang ngasih gambar, nanti sama dia dibuat jadi sebuah vektor gitu loh. Ada cartoonize gitu lah, kartun-kartun gitu lah. Nah, setelah itu kepo, kok dia penghasilannya gede banget ya, dari Fiverr bisa sampai puluhan ribu, dia malah puluhan ribu itu. Oh, dari Fiverr tuh. Tapi kalau dilihat jasanya itu cuma $5, $10, $20. Ya cuman memang repetitif ya. Zaman 2020 itu entah kenapa orang lagi zaman-zamannya, mungkin lagi musim-musim itu vectorize itu. Vektor, vektor, banyak banget. Nah, dari situ saya kepo lah. Bisa nggak ya saya kayak dia gitu loh. Saya kayak dia berpenghasilan dari Fiverr gitu. Kepo lah. Saya datengin tuh orangnya, namanya mungkin eh, dia udah jadi YouTuber terkenal, namanya Aufexel. Kalau ibu bapak mau searching di YouTube, ada namanya Aufexel. Tuh dia dulunya main Fiverr juga. Nah, terus setelah itu datengin lah rumahnya, tanya-tanya, bro, gimana ini? Gue mau bikin jasa di Fiverr, tapi pengen yang tembus laku gitu loh. Kita kan jualan mau laku ya. Gimana sih caranya, tips triknya gitu? Kok gue jualan buka Fiverr masih tetap nggak laku ya? Lalu udah produknya udah gue buat, deskripsinya udah gue buat, cuman kok masih sepi. Katanya. Nah, setelah itu dikasihlah pencerahan sama suhunya Fiverr. Jadi dikasih pencerahan, lu harus gini 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 gini. Nanti saya kasih tahu di setelah ini, gini 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 gini. Oke. Nah, posisinya adalah ketika saya buka Fiverr, saya masih kerja tuh di perusahaan Jakarta, di salah satu software house. Tahun 2020, COVID, pas COVID tuh kan. 2020 akhir Oktober saya mulai itu ada klien masuk. Nah, itu 2020 bulan Oktober. Saya masih ingat banget. Klien pertama saya adalah seorang mahasiswa yang kepepet besok mau eh, apa presentasi, mau pengen langsung jadi gitu loh semalam. Ya, saya konsultasi-konsultasi ke Aufexel ini, dia saranin ya kalau ada klien pertama sikat dulu aja, yang penting pecah telur gitu. Ya udah, walaupun harga memang yang ditawarkan dulu kurang make sense, kurang masuk akal gitu loh. Semalam jadi, tapi ya biar ada portofolio lah, ini sekali satu pecah telur dulu lah, nggak nol-nol banget gitu. Udah selesai dari situ, boom, 1 bulan setelahnya tuh memang benar tuh teknik pecah telur dulu tuh memang benar. Setelah ada pelanggan baru satu masuk, mulai tuh muncul chat tuh ding 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 kan. Wah, kaget kan. Yang bener nih. Orang bule ngehubungin gitu. Dari situ em, dengan bahasa Inggris yang waktu 2020 seadanya, karena chat doang kan, bisa pakai Google Translate. Nah, misalnya alhamdulillah tuh beberapa dulu itu ada satu klien yang repeat order terus. Nah, dari situ sering di luar Fiverr, mungkin kalau dimasukin ke Fiverr bisa lebih dari $2.000 itu pendapatannya. Nah, setelah dari situ udah mendapat $2.000 itu tahun 2021 awal tuh. Karena apa? Karena ada salah satu klien. Nah, ini enaknya tuh sama orang luar negeri gini. Mereka itu diajak nego itu enak gitu. Karena apa? Dia tahu seberapa besar bobot pekerjaan kita tuh segimana gitu.
dengan skill, dengan apa yang dia dapatkan worth it apa enggak. Makanya dikasih $300 untuk pembuatan aplikasi sederhana, kebanyakan mereka ya oke karena itu dia. Ini kan skill ya yang dijual, bukan hanya sebatas produk jadi gitu loh. Nah itu. Nah, mungkin kisah nanti untuk mendapat $2.000 saya taruh di sesi, bukan di sesi, di slide berikutnya. Slide berikutnya adalah ya tips dan trik freelancing. Nah, ini nih yang penting juga. Ya, menurut saya basic sih. Kalau mungkin dari teman-teman di sini ada yang buka toko atau jualan, pasti tahulah basic-basic terkait jualan ya. Ini semuanya terkait jualan sih. Yang pertama itu adalah skill komunikasi, itu penting ya, harus dimiliki bagi setiap freelancer yang mau menawarkan jasanya kepada klien. Skill komunikasi ini gimana? Bukan hanya sekedar fast respon ya. Teman-teman juga di sini harus bisa gitu loh, meyakinkan calon pembeli ini untuk membeli, jadi deal membeli jasa kita. Gimana caranya? Kan kebanyakan kalau kita ngasih harga, misal ada yang nego gitu, nggak apa-apa, jangan takut dulu. Misal ada yang nego terlalu kecil, nggak apa-apa. Kita balasnya jangan banting harga lagi, tapi balasnya adalah dengan value yang didapatkan. Kalau semisal kalau Bapak beli yang $200 itu, eh, nanti Bapak dapatnya, semisal kalian ada fitur untuk desain, nanti Bapak dapat file desainnya, terus nanti bakal diupload di Play Store, terus juga dapat source code. Nah, itulah makanya ketika orang nego, kita jangan debat dengan harga lagi, tapi kita debat dengan kualitas yang didapatkan. Kita kasih tahu kualitas apa nih, bedanya apa sih kalau kamu maunya segitu ya, ya ini paling kualitasnya diturunin gitu, nggak bisa segitu, nggak bisa dengan harga yang $200 semisal, seperti itu. Kayaknya skill komunikasi ini cukup penting ya, nggak cuman sekedar menjawab dan memberi pertanyaan aja, tapi kita juga harus bisa meyakinkan. Kita bisa juga ya sedikit-sedikit eh, ngasih komplimen lah, kasih pujian apa gimana gitu, biar si calon klien ini tertarik dengan produk kita. Nah, selanjutnya adalah di bidang jasa ini, karena Fiverr saya masuknya, itu ada yang namanya upload jenis produk. Upload kalau di Fiverr itu namanya gigs. Jadi upload produk. Nah, yang kedua adalah kita tuh harus update produk jasanya secara berkala. Kalau semisal impresi dari produk kita udah kelihatan menurun, kayak kok hari udah 2 bulan ngupload, klik dan impresinya makin menurun ya. Nah, itu harusnya udah jadi alarm penting tuh bagi teman-teman di sini. Artinya produk yang kalian tawarkan tuh itu nggak menarik di pasaran, atau tenggelam sama eh, seller-seller yang besar gitu. Itu dia. Makanya update produk jasanya, terus misalnya gambarnya diperbaiki, terus deskripsinya diganti, kita tawarkanlah yang berbeda dari yang lain, harganya juga. Nah, dari situ harga juga lumayan penting sih. Kadang saya naruh harga paling minimum kayak $50 itu sebagai penarik, biar ada di peringkat atas gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang memfilter harga terendah, saya bisa langsung di atas gitu. Terus yang ketiga adalah jangan pelit kasih diskon. Hmm. Ini untuk mungkin kalian-kalian bagi calon pembeli yang agak-agak rese ya,
agak-agak kayak nggak percaya gitu sama kita ya. Ya udah kasih aja diskon nggak apa-apa gitu loh. Cuman diskonnya ini semisal gini nih, kita juga harus pinter-pinter ya. Semisal harga yang ditawarkan itu mau batas minimum kita itu $300. Nah, kita nanti ngasih ke usernya 350 biar nanti dia negonya, kita kasih ini harga 350, saya kasih diskon deh $300 gitu loh. Nah, itu bisa terjadi tuh negosiasi kayak gitu di Fiverr. Kayaknya eh, kalau udah dapat sih dan puas sama hasil, sepengalaman saya ya, si klien tuh si pembeli tuh bakal balik terus. Karena namanya di jasa developer, web developer jasa kayak gini, karena kita yang buat codingannya, kita yang tahu kodenya, ya otomatis nanti ketika ada perbaikan segala macam itu datang lagi ke kita. Makanya jangan sampai dikecewakan lah atau ngilang lah di em, pas pembuatan ini gitu. Nah, ini tiga fundamental utama lah untuk bisa berfreelancing itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah screenshotan revenue dan review-review dari klien-klien saya. Ini penghasilan terakhir itu nyerempet hampir $3.000 ya. Terus Alhamdulillah bintang 5 semua dari communication, terus rekomendasi, terus apa bisa menjalankan jasanya sesuai deskripsi yang dikasih oleh klien. Nah, ini dia ada yang dari United States, Pakistan, Irlandia, masih ada lagi dari Romania, dari Indonesia juga ada. Ya bahkan kalau semisal disebutkan revenue di luar Fiverr, yang artinya dia ngobrolnya di Fiverr, cuman memilih transaksi di luar Fiverr itu pun ada yang kayak gitu. Itu lebih menguntungkan lagi bagi saya karena apa? Transaksi di dalam Fiverr itu terkena potongan 20%. Ya, rugi lumayan. Kalau kalian masang harga $100 nanti dapatnya cuma 80 gitu. Nah, revenue ini didapatkan kurang lebih kalau nggak salah itu Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. 5 bulan sampai ada satu waktu orang dari United States nih, ownerware, dia lumayan besar proyeknya, $1.500. Cuman ya potongannya lumayan juga ya, tapi dia baik banget orang ini. Nah, ini dari 3 tahun yang lalu kan. Berarti 2021 benar tuh. Untuk yang saat ini memang aktif di Fiverr, cuman kebanyakan saya lempar ke di luar Fiverr transaksinya karena lumayan rugi. Di dalam Fiverr ini ada yang terakhir di orang Amerika juga, dia buat aplikasi mobile. Nah, menurut saya ya ini sudah dari saya sih itu ya apa yang bisa saya paparkan, saya bisa kasih penjelasannya, ilmu juga bagi teman-teman, sharing-sharing itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ada yang mau bertanya atau sesi diskusi, silahkan. Baik, Kang Andre, mungkin nanti untuk sesi diskusi bisa Oh, di di akhir ya? atau langsung saja sekarang. Ini soalnya tadi saya udah noted satu pertanyaan dari Kak Ahmad ya. Mas Iya. kalau Boleh, boleh pemula, langsung, boleh langsung. Mas kalau pemula sebaiknya proyek seperti apa yang kita ambil di Fiverr, Upwork atau yang lain? Kadang karena kita tidak punya gambaran, kita ragu untuk mengambil proyek tertentu. Nah, ini kira-kira jawabannya seperti apa? Oke, ini saya jawab sebagai saya ketika pemula dulu juga ya. Jadi memang em, enak enaknya di Fiverr dan Upwork itu ada perbedaan, Kang Ahmad nih. Good good question, good question.
Saya tadi belum memaparkan ini juga nih. Jadi enaknya di Fiverr itu kita seperti marketplace. Jadi kayak di Tokped, di Shopee, kita hanya majang produk, nanti oleh Fiverr di itu di apa direkomendasiin ke klien-klien tuh. Nah, ini yang baru apa orang baru buka gitu. Ada ini yang rekomendasi. Nah, enaknya di Fiverr itu kita nggak perlu capek-capek mempromosikan, udah dia promosiin sama Fiverr. Terus kalau Upwork, nah kalau Upwork ini seperti yang dikatakan Mas Ahmad nih, kita tuh milih mau ngambil kayak apa. Nah ini yang kalau Mas Ahmad bilang itu di Upwork. Upwork itu jadi sistemnya kayak kita tuh harus apply, kita itu harus kayak ngelamar gitu loh, ngelamar ke si klien bahwa, hey, misalnya Kang Edi, saya nih punya kompetensi loh untuk membuat project Anda gitu. Tapi kalau Fiverr nggak begitu. Kita menawarkan produk. Jadi nanti klien yang datang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi mungkin kalau project seperti apa yang kita ambil di Fiverr, kalau di Fiverr yaitu sesuai dengan kemampuan kita dan Upwork kita harus menyaring lagi. Lebih lebih lumayan effort lah kalau di Upwork gitu. Begitu sih. Untuk sebagai gambaran kecilnya, project yang diambil itu sesuai dengan kemampuan Mas Ahmad aja. Kalau misal kemampuannya itu sebagai web developer baru bisa pembuatan web aplikasi, misal sampai tahap database ya nggak apa-apa. Cuman ini satu poin yang saya agak lumayan menyesali juga tuh ketika itu, jangan takut untuk kolaborasi gitu. Ketika ada satu hal yang Mas Ahmad nggak bisa dan ada peluang, nggak apa-apa ambil aja. Tapi cari-cari informasi atau untuk kolaborasi dengan yang lain seperti itu sih. Itu mungkin ya dari pengalaman saya sih. Terima kasih jawabannya dari Kang Andre. Mm. Silakan ada yang lain. Ini informasi saja. Terakhir kita proyek kerja bareng sama Kang Andre ya. Kemarin buat website untuk desa ya. Ya, betul. Oh, di atas 15 juta. Lumayan. Jadi Ya, ya, belum ya. saya sebutkan angka pastinya, tapi yang pasti di atas 15 juta dan itu memang harus butuh kerja sama tim. Nah, Makanya jangan takut kolaborasi, jangan takut apa masalah cuannya jadi terbagi, jangan jangan begitu. Itu yang saya sesali dulu tuh, terlalu rakus. Ya kayak jangan sekarang saya jadi pembelajaran. Daripada capek sendiri, mending nggak apa-apa, udah berbagi, kita ambil kecil-kecil aja gitu. jadi kemarin juga kita bagi tugas, saya, Kang Andre, sama kakaknya gitu. Jadi saya sebagai di depan, gara depan, sebagai marketing lah istilahnya. Yang mempunyai pertama channel, kemudian komunikasi, nah kemudian Kang Andre sebagai penanggung jawab project ya. Kemarin alhamdulillah kita pecah telur. Project pertama itu di atas 15 juta dan kita membuat website yang untuk administrasi surat menyuratnya itu otomatis. Iya, kompleks ya, Ya. kompleks ya. Nah, saya juga penasaran nih Kang, kenapa sih kok web developer ini suka pakai ini ya, apa kayak produk-produk Apple, kayak ibaratnya MacBook atau kan biasanya itu. Oke. Apa sih Um, ini yang saya lihat itu rata-rata ya, kebanyakan mungkin programmer tuh pakai produknya Apple. Oke, oke. Sebagai Apple fanboy, saya Apple fanboy memang. Dan ngelihat teman-teman yang lain juga pada pakai Apple. Yang jadi pertimbangan utama adalah di sini lingkup kerjanya itu loh. Dari Apple ini sangat mendukung untuk developer kan. Dari chipset, terus juga dia kan mirip-mirip Linux ya, karena basicnya dari Unix. Jadi tuh untuk instalasi via command line sangat membantu, apalagi yang orang DevOps gitu, orang yang data, kebanyakan mereka yang monitoring gitu pakai produk Apple lebih
lebih enak lah untuk setupnya, lebih ke setup mungkin ya. Bagi saya tuh setupnya lebih enak. Dan juga produk Apple ini cukup tangguh ya. Cukup tangguh dalam artian ini yang saya pakai ini beli 2021 sampai sekarang masih belum terjadi kelambatan. Mungkin kalau dari produk Windows ya mohon maaf, bukan menjelekkan atau menjatuhkan, 3 tahun udah lambat, udah menurun performanya. Tapi yang saya pakai ini masih stabil untuk kerja multiple project tuh masih lancar banget. Gitu sih ketahanan. Oke, baik. Nah, itu sih soalnya saya pribadi penasaran dari dulu ya, kenapa sih kok banyak pakai Apple? Ya, itu alasan Iya. menurut sudut pandang Kang Andre. Iya, itu sih dari saya sih. Ada yang lain? Kalau mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi di sesi diskusi. Kita akan lanjut ke pemaparan tadi sesi praktek yang sempat tertunda ya untuk buku kas dari platform Kebun Data. Sebelumnya sempat saya singgung ya, sebenarnya nggak banyak sih untuk materinya. Pertama dari latar belakang yang memang eh, mungkin susah ya, susah untuk terutama dari rumus pencatatan saldo di buku kas itu ada rumusnya. Kalau kita manual itu akan susah. Nah, dengan sistem yang saya buat ini itu akan lebih mudah. Nah, masalah tadi tidak rajin mencatat uang itu kalau misalnya pakai buku kas fisik ya yang buku tertulis itu kita ribet kemana-mana harus bawa buku. Nah, sedangkan untuk platform yang saya buat ini itu menggunakan website. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Halo, jelas. cek. Ya, jelas. Takutnya ada gangguan. Nah, ini Bapak Ibu atau teman-teman platformnya yang saya miliki yaitu ada di kemundata.my.id. Nah, jadi pertanyaan mungkin kenapa kok domainnya .my.id gitu kan, bukan domain yang .com atau .co.id atau .id sekalian. Ini saya sengaja kenapa pakai domain .my.id karena untuk hemat dari segi pengeluaran. Karena ini saya buat website itu dengan server sendiri atau home server ya. Ini saya buat servernya menggunakan STB ya dari IndiHome, ada STB nganggur. Akhirnya saya oprek, kemudian saya buat menjadi server. Nah ini jadi teman-teman ketika akses website saya sebenarnya itu akses langsung ke server saya. Jadi lokal host atau lokal server yang saya online kan. Nah di sini ada beberapa fitur atau platform yang sudah saya buat. Nah ini menariknya Kang Andre mungkin berbanding terbalik dengan Kang Andre. Karena Kang Andre tadi menyebutkan bahwa belajar pemrograman itu kan harus tekun ya, harus misalkan satu persatu. Saya memang sudah mengambil kelas full stack, cuman ketika saya pelajari itu sulit dimengerti, ya hanya sedikit lah, sedikit dari HTML, sedikit dari CSS. Kemudian saya pakai jalan pintas. Ini jalan pintasnya saya menggunakan AI untuk membangun sebuah website. Dan termasuk dari web app atau platform yang saya buat ini semuanya menggunakan AI. Ya, saya menggunakan ChatGPT untuk membuat ini akses ini. Dan alhamdulillah itu sesuai yang saya harapkan. Nah, kita bisa lihat di sini. Mungkin nanti Kang Andre bisa review mungkin ya dari apakah tampilannya atau fungsinya dari sisi front end ataupun back end. Ini ketika kita tadi klik di sini ya ada menu, tinggal klik akses buku kas maka akan langsung tampil halamannya seperti ini. Nah sebenarnya ini sempat saya praktekkan juga kemarin di eh, agenda bisnis on cloud ya, BOC itu dari BBPP Lembang kemarin sudah saya sempat peragakan juga untuk pengisian dari buku kas ini. Nah ini nanti akan berguna sekali untuk para pelaku UMKM, baik itu mahasiswa juga, kemudian para petani dan pelaku usaha pertanian, untuk memantau kas yang dimilikinya. Jadi
ini aksesnya itu fleksibel, bisa diakses lewat perangkat apapun, baik itu komputer, laptop, kemudian handphone atau smartphone, ini bisa. Nanti tampilannya akan menyesuaikan. Nah, di sini ada dua tombol atau dua button, yaitu login dan daftar sekarang. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun, silakan klik daftar sekarang, maka akan dibawa ke halaman register. Ya. Nah, misalkan tinggal buat saja username-nya, contoh edi2 ya untuk username. Kemudian passwordnya saya ketikkan, kemudian tinggal diklik register. Nah, setelah berhasil, dia akan kembali ke halaman login. Ya. Kita masukkan akun atau username dan password yang sudah dibuat tadi, tinggal kita login. Nah, langsung muncul tampilannya seperti ini. Di sini saya jelaskan, pertama ada navbar atau navigation bar, ada dashboard, ada di profil, ada hubungi admin, ada logout, dan di sini adalah ada tulisan selamat datang. Ini usernya. Jadi ketika user siapapun nanti yang aktif di halaman dashboard ini akan terlihat di pojok kanan atas. Nah, jadi ketika teman-teman membuat akun, itu akan muncul halaman blank ya pada tabelnya. Ada tabelnya itu nomor, tanggal, deskripsi, debit, kredit, saldo, dan aksi. Nah, ini untuk setiap user pasti beda-beda. Saya setting seperti itu. Biasanya kalau misalkan web app, satu aplikasi itu untuk beberapa user ataupun admin. Nah, kalau yang saya buat ini, teman-teman jadi adminnya sendiri. Jadi masing-masing user tidak bisa melihat data user lain. Jadi hanya melihat database yang kita buat sendiri seperti itu. Bahkan saya pun tidak bisa melihat data yang teman-teman buat, karena akun saya tidak bisa melihat akun teman-teman yang sudah daftar. Ya. Baik, nah ini saya jelaskan pada di awal tadi. Untuk pencatatan buku kas itu kan ada 3 komponen, ada deskripsi, ya, kemudian 4, misalnya ada tanggal, deskripsi, debit, dan kredit. Nah, untuk mempermudah, kita sepakati bahwa debit itu ketika kita menerima uang, kemudian kredit itu ketika kita mengeluarkan uang. Ya. Misalkan kita akan membuat sebuah usaha, ya, di mana kita mempunyai modal sebesar 10 juta. Nah, tadi tinggal ditambah aja, menekan tombol tambah transaksi, maka akan muncul formulir di sini, ada tanggal, deskripsi, debit, atau kredit. Misalkan pada hari ini, kita akan memulai sebuah usaha dengan modal, kita tulis deskripsinya, modal usaha, misalkan. Nah, ketika modal usaha, itu kan berarti kita punya uang, artinya ada uang yang masuk ke dalam kas. Kita input saja, nanti akan menyesuaikan untuk separator atau titiknya ya. Nah, setelah itu kita simpan. Maka di tabel dashboard ini akan bertambah transaksinya. Pada tanggal 25, kemudian deskripsinya modal usaha ya, debitnya itu masuk 10 juta. Artinya ada uang yang masuk ke debit sebesar 10 juta dan kreditnya 0 ya, karena tidak ada uang yang keluar. Jadi saldonya adalah 10 juta. Kemudian misalkan pada tanggal yang sama, ya, itu kita belanja ya, berarti belanja perlengkapan. Kalau misalkan untuk yang petani atau usaha tani, misalkan olah lahan kah, atau beli pupuk kah, atau beli pestisida kah. Nah, kita akan coba dulu untuk transaksi umum ya, maksudnya usaha yang umum. Nah, berarti ketika kita belanja perlengkapan, uang yang kita miliki itu keluar, maka disimpan di transaksi kredit. Misalkan 2 juta. Nah, ini sesuai dengan kaidah pencatatan akuntansi ya. Ini harus balance antara debit dan kredit. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada penambahan transaksi untuk belanja perlengkapan sebesar 2 juta. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pencatatan manual, ini
agak apa ya, bukan sulit sih, tapi mungkin agak harus menghitung dari saldo yang 10 juta, kemudian uangnya keluar 2 juta, maka sisanya 8 juta. Karena saldo itu ya, kalau tidak salah rumusnya adalah saldo terakhir ditambah debit dikurangi kredit, maka hasilnya adalah 8 juta. Dan di bawahnya itu secara otomatis akan terjumlah ya. Jadi ketika kita tambahkan untuk rumusnya, yaitu debit sama dengan kredit plus saldo. Jadi harus balance atau seimbang. Di debitnya itu atau di modalnya itu kita tadi masuk 10 juta. Kalau misalnya kita jumlah antara kredit dengan saldo di akhir ya, itu harus seimbang dengan debit. Kita bisa lihat di sini kreditnya 2 juta, kemudian saldonya 8 juta. Berarti 8 juta tambah 2 juta sama dengan 10 juta. Nah, misal ketika kita menambahkan transaksi tadi, ternyata kita ingin merubah data untuk yang belanja perlengkapan, ternyata salah ketik. Harusnya misalkan 1.500.000. Tinggal kita klik tombol edit yang warna kuning, ini rubah. Ya. Kemudian update. Nah, datanya akan berubah. Secara otomatis saldo pun akan berubah. Jadi 8.500.000. Nah, sekarang sisanya atau totalnya adalah 10 juta di debit, kreditnya 1.500.000 dan saldonya 8.500.000. Maka akan tetap ketika saldo ditambah kredit itu sama dengan debit. Misalkan kita ada transaksi lagi di tanggal 26 misalkan untuk besok, itu misalkan ada sewa tempat. Berarti kalau sewa itu masuknya ke kredit karena uang yang kita miliki itu keluar. Misalkan sewa tempat itu 2 juta. Kita tambahkan dan simpan. Maka di sini akan berubah lagi untuk totalnya. Sekarang saldonya ada 6.500.000, kreditnya 3.500.000 dan saldonya masih tetap 10 juta. Ini kenapa tetap? Karena tidak ada transaksi yang masuk di debit. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada transaksi atau deskripsinya penjualan, berarti penjualan itu adalah ada uang yang masuk ke kantong kita atau ke kas kita. Jadi nanti kita tulis di debit. Jadi kata kuncinya adalah segala uang yang masuk ke kantong kita atau ke kas kita itu ditulis di debit. Dan segala uang yang keluar dari kantong kita atau kas kita itu masuk di kredit. Nah, saldonya adalah 6,5 juta. Ini sama kan saldonya 6,5 juta. Nah, seperti itu. Ini misalkan kalau modalnya itu diketahui di awal. Nah, biasanya kalau para petani itu kadang-kadang mendadak ya. Maksudnya mendadak itu, aduh nggak tahu ini modalnya berapa, yang penting ada uang beli ini, ada uang beli ini. Nanti mungkin saya akan kasih tips untuk pencatatannya nanti ya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian di bawah itu ada tombol hapus semua data. Nah, biasanya kalau misalnya untuk petani, itu kan kita membuat laporannya per musim ya. Misalkan kalau untuk padi itu 3 bulan sampai 4 bulan, habis itu kan harus dihapus datanya. Maka ini bisa mengklik tombol yang warna merah, hapus semua data, maka transaksi ini akan kembali kosong. Jadi datanya semua terhapus. Ini bisa digunakan untuk pencatatan sebelumnya. Akan tetapi sebaiknya harus di backup dulu atau download dulu datanya. Di sini ada 3 tombol, ada cetak PDF, ada copy data, ada ekspor ke Excel. Nah, kalau misalkan kita download datanya sebagai PDF, tinggal kita klik yang warna kuning, cetak PDF, nanti datanya akan kita download. Nah, ini tampilannya. Di atas ada judul laporan dikupas, kemudian nama usahanya silakan ditulis manual menggunakan ballpoint. Kemudian di bawah adalah tanggal ketika download laporan dan tanda tangan. Nah, untuk laporan ini sebenarnya bisa kita tambahkan ketika kita mengajukan kredit perbankan ya untuk laporan kegiatan usaha kita biar lebih dipercaya karena kita sudah melakukan atau mencatat transaksi di
usaha yang kita miliki. Nah, seperti itu. Kemudian untuk untuk berikutnya, ini copy data. Tombol ini fungsinya ketika kita ingin mengcopy seluruh data di database itu ke dalam Excel. Ini kita bisa, ya. Atau yang terakhir kita ingin mengekspor datanya ke Excel. Maka tinggal kita klik tombol ekspor ke Excel, maka save. Nah, ini datanya nanti akan terdownload, ya, seperti ini. Jadi untuk hasil datanya akan terlihat seperti ini di Excel. Sebentar, saya perlihatkan untuk sharing Excel-nya. Nah, ini sudah terlihat, teman-teman. Ini adalah laporan yang kita buat tadi dan diekspor ke dalam Excel. Jadi kita bisa mengedit ulang, ya, untuk laporannya. Nah, kemudian kita balik lagi. Misalkan ketika kita ingin menghapus semua data, kita tinggal klik tombol ini yang warna merah, hapus semua data, maka transaksi di sini akan kosong, ya. Nah, ini contohnya ketika kita di usaha pertanian atau usaha tani, ketika kita misalkan untuk musim berikutnya ingin menghapus semua data, ini tinggal hapus semua data pada tombol yang warna merah. Nah, tadi yang saya jelaskan, ketika kita misalkan usaha tani, ya, itu kan kadang kita tidak mempersiapkan modal keseluruhan. Misalkan ketika ada kebutuhan, misalkan sewa lahan, ya. Nah, cara mencatatannya seperti apa? Misalkan untuk sewa lahan itu adalah 3 juta misalkan, ya. Berarti sebelum kita menulis untuk transaksi sewa lahan atau deskripsi sewa lahan, kita masukkan dulu ke dalam deskripsi modal. Nah, debitnya berapa? Itu sesuai dengan nilai sewa lahan yang kita miliki. Setelah ditambahkan modal, ya, kita tulis kembali. Memang ini agak ribet sebenarnya. Kenapa harus demikian pencatatannya? Ini agar balance, ya, atau seimbang. Ini dikredit karena uangnya itu keluar 3 juta. Nah, seperti ini pencatatannya. Kadang kan kalau misalkan petani itu tidak menyisihkan langsung, kan totalnya itu modal 50 juta misalkan. Nah, kadang uangnya nggak ada semua tuh. Misalkan ada sisa itu 10 juta, 20 juta, gitu kan, atau di pertengahan pinjam ke bank untuk tambahan modal. Nah, untuk pencatatannya seperti ini. Jadi apapun nanti ada transaksi itu harus ada lawan baliknya. Ketika kita misalnya ingin sewa lahan, itu masukkan di kredit, tapi sebelumnya harus kita masukkan juga di modal, ya. Nah, nanti kan kita bisa lihat saldonya akan nol dan ini akan balance antara kredit ditambah saldo sama dengan debit, ya. Jadi akan balance. Karena memang setelah ini mungkin kita tidak ada cash yang sisa di kita. Nah, kebingungannya nanti kalau tidak menggunakan cara seperti ini akan bingung dari segi saldo, gitu, ya. Misalkan nanti berikutnya ada keperluan lagi beli obat sawah, misalkan beli pestisida untuk tanggal berikutnya, misalkan kita inputkan lagi kalau memang kita tidak memiliki cash pada saat itu, misalkan tidak mencatatkan total modal untuk keseluruhan, misalkan, ya. Misalkan kita masukkan lagi modal untuk beli pestisida berapa, 300.000 misalkan, kita simpan. Nah, kita buat transaksi untuk lawannya, berarti pestisida di sini
300. Ya, jadi tetap saldonya akan nol. Ya, ini akan tetap balance. Nah, kalau misalkan tidak mencatat seperti ini, ya, kita akan coba hapus lagi. Misalkan tadi untuk sewa lahan, misalkan harganya 3 juta. Ini kita tanpa menuliskan modal, ya. Maka di sini di saldo akan muncul minus, ya. Karena memang di awal kita tidak menyertakan uang ke dalam kas berupa debit, ya. Jadi seperti ini pencatatannya tidak sesuai. Nah, kenapa saya anjurkan untuk menambahkan itu transaksi di debitnya itu modal, ya. Karena agar si saldo ini, ya, itu balance antara saldo ditambah kredit sama dengan debit, ya, itu balance. Nah, ini juga kan dilihatnya balance. Nah, seperti itu untuk pencatatannya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Kita mulai buka sesi diskusi. Silakan. Halo, apakah suara saya jelas? Enggak, Kang. Oke, silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk Kang Andre, kira-kira bagaimana untuk review aplikasi yang saya buat? Iya, em, dari pandangan sebagai seorang front end engineer ya, pasti yang saya perhatikan adalah terutama tampilan sih. Kalau dari segi functionality udah cukup lengkap, udah lengkap di sini ada tambah, edit, hapus, cetak, copy, ekspor, bahkan bisa ekspor ke Excel ini udah lengkap banget. Cuman ya karena saya nalurinya sebagai front end engineer, jadi mungkin tampilannya harusnya bisa lebih eh, bagus lagi aja sih. Itu aja sih. Kalau dari segi function oke lah ini. Udah komplit dari functionality mungkin bisa di apa kayak template nanti nih jadinya oh ini pengeluaran saya mau dibuat dalam tampilannya template-nya yang lucu atau gimana gitu loh. Itu sih. Atau mungkin jadi template ada lebih custom kita bisa nambahin judul di atasnya kayak di dalam Excel gitu sih dari seorang frontend ini kalau produknya sendiri buku kas ini udah bagus kalau functionality-nya cukup lengkap itu aja. Terima kasih Kang Andre untuk itu. Nah, ini dulu kan pertama kali saya ketemu Kang Andre, websitenya masih berupa company profile ya Kang Andre. Sekarang sudah Mm-mm. ada aplikasi. Hanya dalam waktu 2 hari saya bisa membuat sistem ini dengan bantuan ChatGPT. Nah, itu Iya mungkin betul. karena apa ya? Saya nggak sabar untuk belajar karena pusing terus terang. Saya belajar apa ya? Kemampuan saya mempelajari HTML, CSS, JavaScript dan PHP itu masih ya paling dibilang tuh cuman 5% lah dari total 100%. Tapi ada keinginan yang kuat, saya ingin bisa nih membuat aplikasi. Nah, akhirnya saya gunakanlah ChatGPT seolah-olah saya tuh punya karyawan ChatGPT, saya berikan comment prompt-nya, misalkan saya ingin membuat aplikasi untuk ini. Nah, jadilah seperti ini dan ini pun ada beberapa fase Kang Andre. Ternyata ketika saya berikan perintah di ChatGPT tidak langsung
sesuai keinginan kita gitu. Bahkan nah untuk tampilan CSS saya menyadari bahwa ChatGPT ini tidak sepenuhnya mengerti dengan prompt yang saya inginkan gitu. Akhirnya ya pastilah untuk skill tadi kita harus mempelajari dan mengembangkan lagi gitu. Nah ini kan Betul. harus responsif ya. Ini juga saya sudah buat responsif dan itu juga hasil berdasarkan ChatGPT. Tapi kita harus punya skill terhadap CSS, PHP, kemudian JavaScript. Karena itu Mm, ada gabungannya. Nah ini sendiri saya menggunakan Bootstrap. betul, Pakai menggunakan Bootstrap ini bisa terlihat dari tampilan tabel, kemudian tombol itu adalah ciri khas dari Bootstrap. betul, betul. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai aplikasi atau platformnya untuk Bukas ini. Mungkin dari Bu Vika. Oke, cukup jelas ya. Jadi bisa dipahami ya Ibu cara kerjanya seperti apa nanti ketika menambahkan transaksi. Kebetulan seperti ini. Ketika saya Zoom pertama itu kan menampilkan atau mempresentasikan tentang aplikasi monitoring ya. Kemudian saya spill sedikit aplikasi Bukas ini ternyata responnya ya lumayan banyak, peminatnya juga sebenarnya itu kan, karena ini sangat membantu sekali ketika kita memiliki 2003. ketika kita memiliki usaha ataupun kita sebagai mahasiswa ya atau pelajar, mungkin ini dari akuntansi ya. Karena saya ambil the, apa ya, algoritma atau logika ini dari basicnya dari akuntansi sebenarnya. Jadi dengan rumus tadi ya, saldo itu saldo akhir, kemudian ditambah debit di kode kredit maka akan jadi saldo untuk berikutnya seperti itu. Silakan mungkin dari yang lain, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Masih ada waktu 12 menit lagi. Mungkin dari Kang Adit, ini adalah ketua P4S Lima Indonesia. Ini saya lihat ada Ibu Lala Mobile Laser dari program Yes Subang. Apakah hadir Bu? Mungkin bisa ada sedikit yang ingin disampaikan Bu. Iya, Kang Edi hatur nuhun. Silakan Ibu, mungkin tanggapannya atau pertanyaan. Eh, cukup sih, bagus. Sebetulnya tadi saya udah ngeser-ngeser ya ke PMHK karena saya rasa ini aplikasi yang sangat bagus ya untuk mereka karena mereka kan ada tuntutan pelaporan bulanan, apalagi sekarang ada buku kas juga yang harus mereka isi setiap bulannya. Tapi mungkin mereka lagi pada sibuk ya, jadi saya sudah share-share biar mereka paham juga mengenai buku kas. Tapi hanya sebagian sih yang ikutan masuk ke Zoom ini. Hatur nuhun Kang Edi, ilmunya sudah bermanfaat sekali buat saya. Saya bisa ajarkan kembali di lapangan untuk teman-teman yang eh, kebutuhan dari PMHK karena ada sama pelaporan buku kas. Kali itu saja sih Kang Edi. Aplikasinya mantap, bagus. Ya, terima kasih Bu. Nah, kalau Ya. Ibu berarti buku kasnya manual Bu, ditulis Bu. Kalau dari Yes masih manual Kang Edi, belum ada seperti aplikasi, cuman ada satu PMHK dari wilayah saya Tanjung Siang, HK Ya, Cluster, dia sudah menggunakan buku kas, tapi tidak
aplikasinya bukan yang ini gitu. Mungkin nanti saya sarankan eh, bisa pakai yang ini. Boleh. Jadi gini, kan ada aplikasi Android. Nah, ini kan saya menggunakan platform website ya. Jadi kalau misalnya aplikasi Android itu mungkin kekurangannya salah satunya itu ketika memori kita penuh itu akan sulit diinstal. Tapi kalau untuk website itu kita tanpa menginstal aplikasi bisa langsung mengakses. Gitu. Nah, mungkin eh, Bu Lala merasakan mungkin ya untuk kayak makanya kalau misalnya kita ingin ngisi manual itu kan repot ya Bu untuk menjumlahkan saldo. Iya. Betul nggak? Betul, Kang Edi, lumayan agak riuh juga. Walaupun Kalau cuma ini saya lihat gampang. tambah kurang aja Iya, prosesnya ya perhitungannya tapi lumayan jelimet ya Bu. iya. Nah tapi kalau misalkan yang saya paparkan tadi Bu, apakah sesuai betul seperti itu atau bagaimana Bu? Yang saya misalkan saya tadi sampaikan harus balance antara kredit tambah saldo itu sama dengan debit, kemudian saldo itu misalkan adalah penjumlahan antara saldo awal ditambah debit dikurangi kredit maka jadi saldo akhir misalkan. Udah Kang Edi, sama yang saya ajarkan juga ke PMHK, sama seperti itu caranya. Jadi untuk logik atau logika programnya itu sudah sesuai ya. Artinya ini bisa dikatakan memang sudah akurat dan sudah bisa dipakai untuk kita praktekkan di kegiatan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Lala atas Sama-sama Kang Edi, sukses selalu. siap. Amin, terima kasih. Mungkin ada dari yang lainnya barangkali yang ingin didiskusikan. Silakan barangkali dari yang lain. Untuk link presensi sudah saya bagikan di eh, kolom chat Zoom. Ya. Nanti bisa juga saya share juga di grup WA. Nah, untuk sertifikat itu akan otomatis terisi ketika kita sudah mengisi formulirnya. Ya. Itu tunggu kurang lebih sampai 10 menit. Nanti akan ada email. Kalau misalkan tidak ada di inbox, nanti silahkan teman-teman cari di spam. Ya, nanti otomatisnya akan kirim ke email masing-masing yang sudah didaftarkan ketika mengisi formulir. Nah, mungkin untuk penutup, Kang Andre, ada sepatah dua patah kata untuk kegiatan kita malam hari ini. Ya, mungkin sedikit ada untuk terakhir kali ya katanya. Jangan pernah putus mempelajari sesuatu yang baru walaupun kita ya selagi masih dikasih hidup gitu umur, jangan pernah berhenti mempelajari sesuatu yang baru aja sih. Itu aja pesannya. Oke, siap. Terima kasih Kang Andre. Sukses untuk usahanya yaitu BTS. Ya. Jadi BTS-nya bukan K-pop ya, tapi Bisa Teknologi Solution. Nah, saya juga Iya, tergabung ke dalam BTS. Jadi tergantung nanti mau mau apa namanya mau pakai yang mana. Jadi Kebun Data ini sebenarnya sudah terbranding atau terpositioning untuk teknologi pertanian. Nah, betul. jadi kalau misalnya untuk hubungannya dengan yang high tech teknologi itu kita pakai yang BTS karena orangnya gitu juga sebenarnya, ya kan Andre. Ya, betul betul. Nah seperti itu makanya untuk Zoom kita ini sambil mengenalkan BTS sebenarnya. Terima kasih Kang Edi atas waktunya. Terima kasih oleh P4S Dinau Indonesia, Kang Adit, terima kasih yang sudah memberikan ruang kepada kita. Ya saya juga sebenarnya sama di P4S Dinau Indonesia itu sebagai sekretaris. Jadi saya orang yang berperan di belakang layar lah istilahnya. Nah, kemudian untuk teman-teman juga
terutama untuk apa ya, eh, seluruh P4S di Kabupaten Subang, silakan ini bisa manfaatkan akses perpustakaan di kebun data. Ini bisa di-download sepuasnya ya. Ini sudah saya sediakan. Mungkin kalau misalnya nanti ada referensi selain dari pertanian, ini saya bisa masukkan ke dalam perpustakaan di server saya. Baik, terima kasih Bu Pika atas kehadirannya juga. Mungkin ada sepatah dua patah kata Bu yang ingin disampaikan sebagai PTD Bali Jati Bu. Oh iya, terima kasih atas waktunya Kang Edi. Buat Kang Andre juga salam kenal. Kang Adit juga. Bu Lala juga, Bu Lala selamat malam. Hatur nuhun, saya tadi udah nyoba di HP, udah langsung masuk pakai login akun saya. Coba dari dulu gitu kan. Kalau tahu dari dulu kan ini enak di mana-mana saya bisa dulu menjadi bendahara gitu. Kalau ada catatan pengeluaran ketika kita di luar kan masa sih bawa buku dan bawa laptop gitu. Kalau di sini kan pakai HP aja praktis gitu ya dan mudah, nggak menghindari ketinggalan atau apa ya tertinggal mencatat gitu atau kesalahan jumlah. Jadi sebetulnya ini sangat membantu dan mudah untuk digampil gitulah dipelajari. Nah, cuma kalau untuk ke tingkat kelompok tani mungkin belum, kalau di Kalijati sendiri belum banyak, arus kasnya nggak besar gitu. Jadi malah banyaknya yang nggak punya kas gitu, tapi tidak apa-apa diperkenalkan dan ada bulala juga ya. Jadi nanti kan kalau para pemuda-pemuda yes ini mah apalagi yang PMHK ya harusnya bisa dan harusnya kalau ikut semua. Tapi saya lihat ada juga itu kayaknya Pak Pipin dari kalau nggak salah dari Jalupang mungkin ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat ke depannya dan semoga semakin sukses buat Kang Edi, Kang Andre, Kang Adit juga rekan-rekan yang ada di sini semua. Mohon ini saya ada komen nih dari KCD lain, OPTD kecamatan lain. Aduh Bu Vika masih ini. Iya kita kan sama-sama pengen maju gitu sama pemuda Yes juga sama P4S juga gitu. Malah sekarang ada dari apa ya? Saya bilang sih motivator gitu. Jadi masih ngejum nih, iya gitu. Saya mau belajar. Semoga sukses ya semua. Hatur nuhun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata-katanya dari Bu Pika. Mungkin untuk sesi Zoom kita kali ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman juga. Jangan lupa isi presensinya di link yang sudah saya berikan di kolom chat ataupun nanti saya kirimkan juga di grup PA. Baik, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.